Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan ambles di Tanjakan Purut Cianjur nyaris membuat minibus masuk jurang. Anggota Dewan di Cirebon dilaporkan atas dugaan pelecehan kepada seorang SPG. Seorang petani milenial ditangkap lantaran diduga terlibat korupsi senilai 8 miliar rupiah. Kasus pelecehan terhadap seorang SPG yang diduga dilakukan oleh anggota Dewan MJ di Cirebon terus bergulir. Kemarin SPG yang mengaku menjadi korban diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon. Badan Kehormatan DPRD Cirebon pun juga berencana untuk memanggil MJ. II, demikian inisial wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl atau SPG ini. Ia didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cirebon kemarin. Selama beberapa jam, II diminta keterangan seputar tindakan tak terpuji yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Cirebon, MJ. Rencananya, II dan kuasa hukumnya juga akan melayangkan surat ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon. Rencana lain kami juga akan melayangkan laporan atau pengaduan ke BK yang biar laporan ini berjalan seirama lah antara laporan kepolisian dan laporan di Badan Kehormatan Dewan. Rencana ke kapan? Rencana secepatnya lah. Terkait kasus viral ini, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon juga akan memanggil MJ serta korban untuk dimintai keterangannya. Tidak perlu memang harus ada pelaporan. Jadi kemungkinan besok setelah saya klarifikasi Pak MJ-nya, kita akan mengundang korbannya gitu, salah seorang SPG itu gitu. Bagaimana? Tapi kan kita juga harus melihatnya objektif ya. Ada kasus pasti ada bukti tidak, ada saksi tidak begitu. Tudingan pelecehan ini viral setelah korban mencuitkan kisahnya di akun media sosial X terkait tindakan tak terpuji seorang anggota dewan berinisial MJ. Namun, MJ membantah tuduhan ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Pria pembunuh istrinya di Bandung akhirnya tertangkap. Suami gelap mata ini mengaku dibakar api cemburu setelah menduga istrinya yang baru pulang dari Arab Saudi memiliki pria idaman lain yang fotonya diunggah di media sosial. Cemburu buta kerap membuat gelap mata. Ini yang dialami oleh Suryana. Pria yang sempat kabur setelah membunuh istrinya ini akhirnya ditangkap Polres Cimahi dan Polsek Cililin kurang dari 24 jam setelah kejadian. Suryana mengaku emosi dan terbakar cemburu saat keinginannya melihat isi telepon seluler milik istrinya selalu ditolak. Saat pelaku menuding adanya perselingkuhan antara pria yang diunggah di media sosial, istrinya hanya terdiam. Selingkuh enggaknya kalau dari nengok di medsos kan takut ada yang orang iri gimana kan. Tapi aku tanya sama dia, mana coba apa kamu selingkuh enggak, enggak jawab, cuman jawaban dia tanya aja siapa yang ngirim ini. Korban sebenarnya baru 1 hari menginjakan kaki di kampung halaman setelah bekerja di Arab Saudi. Namun nyawanya ternyata justru melayang di tangan suami sendiri. Diduga menurut keterangan tersangka ini, pelaku ini, bahwa korban ini memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Nah, mungkin pada saat itu terjadinya keributan hingga mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Tak hanya kehilangan istri tercintanya, Suryana kini terancam 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Polisi masih memburu penculik ibu rumah tangga di Kota Bandung. Saat ini mereka telah mengantongi ciri-ciri penculik yang diduga lebih dari 1 orang. Ciri-ciri pelaku itu berdasarkan hasil pemeriksaan korban penculikan dan pengojek yang gagal menjemput korban.
Dari hasil pemeriksaan itu, Polrestabes Bandung dan Polsekta Antapani menduga salah satu pelaku mengenal baik korban. Jumlah pelaku diperkirakan sekitar 6 orang, namun belum banyak informasi yang bisa digali karena korban masih trauma. Pakai masker, pakai topi. Ada berapa pelaku sih Dan kalau dari keterangan? Dari keterangan si korban ini perkiraan dia ya, perkiraan dia ini 1 sampai 6 orang berada di dalam satu mobil, ataupun mungkin 1 orang yang kemungkinan identik yang dikenal dengan si korban. Tapi korban belum memastikan siapa orangnya, tapi suara mengenal. Sehingga ini yang bisa kita kantongin identitas, mudah-mudahan kita masih dalam tahap pencarian. Ada semacam ancaman-ancaman dan pelaku korban Atau pelecehan? dia pelecehan. Belum bisa kita dalamin ya, karena baru potong-potong informasi yang diberikan ke kami. Karena berapa orangnya, kemudian di dalam sepanjang perjalanan apakah yang bersangkutan atau korban mengalami mungkin kekerasan fisik ataupun ancaman sebagainya, belum dijelaskan oleh si korban. Nah, yang pasti dalam mobil tersebut korban melihat beberapa botol miras di dalam, kemudian bau alkohol. Diduga terlibat korupsi senilai 8 miliar rupiah, 1 petani milenial dan 1 pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai tersangka. Menunduk. Hanya itu yang bisa dilakukan SO yang dikenal sebagai salah satu petani milenial saat dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Cianjur. Dalam pemeriksaan, terungkap tersangka SO yang menjadi penerima manfaat proyek pembangunan agroeduwisata hortikultura dari Kementerian Pertanian telah bekerjasama dengan tersangka DNF, pejabat pembuat komitmen Kementerian Pertanian. Mereka mencairkan proyek pembangunan agroeduwisata tahun 2022 di Kecamatan Warung Kondang dan Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dengan nilai proyek 13 miliar lebih. Kedua tersangka dengan perannya masing-masing mengambil alih seluruh pekerjaan yang seharusnya dikerjakan beberapa kelompok penerima manfaat secara swaklola sesuai aturan yang berlaku. Namun, proyek ini tidak selesai hingga berpotensi merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Tim penyidik menemukan adalah adanya potensi kerugian negara lebih kurang 8 miliar 800 juta rupiah. Dan pada hari ini kami tim sudah menetapkan 2 orang tersangka yang berinisial 1 atas nama SO dan yang 1 atas nama DNF. DNF, pejabat pembuat komitmen Kementerian Pertanian kemarin tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit. Kejaksaan akan segera melayangkan panggilan kedua. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.